Halo, selamat datang kepada seluruh warga Kelurahan Wates RW 4. Pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bahwasannya nama saya Muhammad Ardian Salajuardi dan saya sebagai mahasiswa program studi hukum dan juga sebagai anggota pada tim KKN tematik Universitas Tidar. Nah, di video kali ini izinkan saya untuk memberikan suatu sosialisasi atau memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tindak pidana KDRT. Nah, di video ini kita akan membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama, apa itu tindak pidana KDRT, lalu yang kedua apa saja hak-hak korban KDRT, lalu yang ketiga bagaimana kita sebagai warga masyarakat memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu sekalian menonton video ini sampai habis dan juga secara saksama, karena saya akan menjelaskan secara sederhana tapi juga terperinci mengenai apa itu tindak pidana KDRT. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan apa itu tindak pidana KDRT. Nah, di sini saya akan menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di pasal 1 bab 1-nya, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lalu yang kedua, siapa aja sih yang bisa jadi korban KDRT? Nah, yang bisa jadi korban KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jadi tidak hanya korbannya tidak hanya selalu istri dan anak, tapi juga suami juga bisa menjadi korban. Lalu lingkup rumah tangga itu siapa saja? Yang pertama yaitu suami, istri, dan anak. Lalu yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, misalkan seperti tante atau sepupu atau saudara. Lalu yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga, seperti misalkan pembantu rumah tangga. Nah, ini ada poin yang paling penting dalam undang-undang ini, yaitu di pasal 4-nya, bahwasanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Karena pastilah kita semua menginginkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, jenis-jenis tindak pidana itu apa aja sih? Yang pertama ada kekerasan fisik, lalu yang kedua ada kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat ada penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik itu yang seperti apa? Kekerasan fisik itu adalah kekerasan yang setidaknya perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau hingga luka berat. Contohnya seperti ini. Pak, ampun, Pak. Rasain, kamu nakal, rambutmu jelek. Lalu yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu seperti apa? Kekerasan psikis ini memiliki akibat ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan berat psikis seseorang. Jadi penderitaan psikis ini lebih kepada mental daripada korban tersebut. Mental korban tersebut sangat rapuh, sangat sudah hancur karena dilakukan kekerasan terhadap mentalnya. Contohnya seperti berikut ini. Dasar kamu anak pungut, bodoh, gak punya otak lagi. Udah dibayar mahal-mahal buat belajar, bukannya belajar, main HP terus, bodoh. Lalu yang terakhir yaitu penelantaran rumah tangga, dan tindak pidana ini paling sering terjadi dalam fenomena masyarakat kita yang dilakukan kepada suami terhadap istri dengan menelantarkan, tidak memberikan nafkah ataupun tidak memberikan perawatan terhadap istri dan anak-anaknya. Mengenai ketentuan pidananya, untuk seseorang yang melakukan perbuatan fisik atau kekerasan fisik dalam pasal 44 ini diatur bahwasanya pidana penjaranya itu paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Namun apabila korbannya menjadi jatuh sakit atau luka berat, diancam lagi dipertambah dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Lalu apabila mengakibatkan korbannya meninggal dunia, itu dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.
Lalu untuk kekerasan psikis ini dalam pasal 45 diatur bahwasannya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Lalu untuk perbuatan kekerasan seksual ini dalam pasal 46 diatur dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan juga denda paling banyak 36 juta rupiah. Lalu untuk penelantaran rumah tangga itu dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hak-hak korban. Nah, hak-hak korban dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 10 bahwasannya korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Lalu yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Dan yang kelima, pelayanan bimbingan rohani. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan apabila ada korban KDRT, biasanya itu dilakukan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum ini bisa dilakukan oleh pengacara atau bisa dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Lalu ada juga pelayanan bimbingan rohani. Nah, biasanya ini harus diberikan dulu kepada korban agar secara emosi dia stabil terlebih dahulu. Lalu mengenai kerahasiaan korban, di sini pihak kepolisian bersama kejaksaan akan memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban dan juga dibantu oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang terakhir yaitu kewajiban kita sebagai masyarakat apabila melihat terjadinya suatu tindak pidana KDRT. Nah, ini salah satu contohnya. Itu ada suara apa itu? Iya, itu apa sih? Kayaknya Ini kita ada ribut KDRT ada. deh. Iya, dia. Kita bantu apa gimana? Enggak usah. Ayo Kita pulang bantu aja, aja. pulang aja, Kita Mas. bantu. Enggak Karena ada usah. yang minta tolong. Anak saya, Kenapa? anak saya disiksa bapaknya. Gimana ini kita bantu apa Tapi gimana kita ini? enggak usah ikut Gak campur. usah, Itu gak usah ya udahlah, gak usah mbak. Bisa bantu tolong. tolong, please. Nah, kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk membiarkan terjadinya suatu KDRT. Padahal kita mendengar melihat ada terjadi tindak pidana KDRT, bahkan ada orang yang sampai berteriak minta tolong. Dan yang seharusnya terjadi adalah seperti ini. Kan itu ada suara apa itu? Iya, kayaknya berantem deh. Iya kayaknya kena kita Kasian kena banget. KDRT kayaknya ya. Anaknya gimana Gimana, tuh? Iya, Kita bantu apa gimana? tolong. Kenapa? Anak saya disiksa bapaknya. Oh, coba ayo kita bantu gimana? Ayo. Nah, kenapa kita harus bertindak sedemikian apabila kita mendengar ataupun melihat terjadinya suatu tindak pidana KDRT? Karena dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam pasal 15-nya disebutkan bahwasannya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk yang pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban, yang ketiga memberikan pertolongan darurat, dan yang terakhir membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat apabila melihat terjadinya suatu tindak pidana KDRT, mari kita bantu korban tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan juga mengamankan korban dari kekerasan yang terus-menerus. Baik, sekian mengenai pembahasan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan diajukan di dalam kolom komentar di bawah ini ataupun juga bisa melalui chat grup WA. Sekian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton sosialisasi dan edukasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saya Muhammad Adil Salazwardi, mohon izin undur diri ya.